Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu Biasa ke-15. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Antonius Joko SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Intensi misa pada sore hari ini dimohon dari keluarga Ibu Susan dan juga anak-anak mendoakan Papa Martinus Herman Suhawan yang dipanggil Tuhan 13 tahun yang lalu, mendoakan Opa Faustinus Zainal Arifin yang dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Semoga mereka berbahagia bersama dengan para kudus dan menjadi pendoa bagi keluarga yang masih bersiarah di dunia. Mari dengan rendah hati kita sampaikan intensi kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita hening sejenak, kita siapkan batin kita supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria,
kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami meluhurkan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui putra-Mu Engkau telah menaburkan benih sabda-Mu dalam diri kami. Jadikanlah hati kami tanah yang subur dan siap sedia menerima sabda-Mu, sehingga hidup kami menghasilkan buah iman dan cinta kasih yang melimpah. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Engkau mengindahkan tanah, lalu mengaruniainya kelimpahan. Engkau membuatnya sangat kaya. Sungai-sungai Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Ya, beginilah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya dan membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya dan memberkati tumbuh-tumbuhannya. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun mengalirkan air. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk
telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu, sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja, kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Benih melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan muda yang terkasih, selamat sore. Semoga sehat semuanya. Tahun 2007 itu pernah ada pertemuan anak-anak asrama yang
dikelola oleh Romo-Romo SCY di seminari. Waktu itu tujuannya juga untuk aksi panggilan. Waktu itu saya diutus oleh almarhum Romo Tukiman di Panti Asuhan Pasang Surut untuk membawa kurang lebih 20 anak. Ada 3 speedboat waktu itu. Dari TK sampai SMP, karena ada perlombaan sepak bola, jadi harus membawa anak-anak yang sudah SMP. Lalu ketika dijemput di sana itu, di pinggir Kali Musi itu, ketika mau menuju ke seminari, anak-anak itu mohon, karena banyak di antara mereka mungkin pernah ke Palembang tapi tidak pernah masuk ke kota. Mereka minta, Romo, kita keliling dulu. Oke, kita pelan-pelan menyusuri jalan. Lalu ada 3 hal yang begitu menarik perhatian mereka. Lugu, polos, tapi ndeso gitu. Yang pertama, mereka begitu tertarik melihat mobil yang gede-gede itu. Selama ini kan lihat paling perahu, ada ketek yang gede itu, tetapi mereka mengatakan, oh keteknya ada bannya gitu. Tidak tahu bahwa itu adalah mobil. Lalu yang kedua, itu yang menarik perhatian mereka itu ketika melihat ada tulisan yang jalan itu loh. Oh, Romo, itu tulisannya melaku gitu. Tulisannya jalan-jalan. Lalu yang ketiga yang dikomentari adalah setelah lewat itu, mereka mengatakan orang kota itu kurang gawean ya Romo. Kenapa? Tidak ada sungai kok ada jembatan. Maksudnya lihat jembatan penyeberangan dan jembatan layang itu. Ada jembatan kok enggak ada airnya gitu. Nah, setelah itu kami ke seminari. Di seminari waktu itu ada lomba sepak bola. Mereka itu kecil-kecil kalau dibandingkan dengan anak asrama yang dari Lampung dan dari Lahat. Tetapi saya mengatakan begini, kamu itu sudah jauh-jauh, kecil-kecil, hitam-hitam, harus menang. Kalau menang besok tak belikan bakso. Dan benar, ketika mereka bertanding, itu seperti kesetanan itu. Karena mereka berpikir Romo besok belikan bakso. Saya janjikan bakso yang paling enak di Palembang itu. Saya nggak tahu padahal yang mana yang enak. Nah, betul menang juara 1. Mereka bangga, walaupun dari pelosok begitu. Hari berikutnya, betul ketika kami transit di sini, ditagih saya. Romo katanya mau dibelikan bakso. 20 anak. Akhirnya saya bawa ke sana itu. Di situ ada bakso lapangan tembak ya. Itu satu-satunya yang saya tahu dulu. Saya katakan ini dari Jakarta itu kan ada lapangan tembak Jakarta itu. Mereka senang. Nah, ketika sudah duduk semua masuk, itu saya pesan kamu harus pesan bakso yang spesial. Boleh hari ini itu. Mereka pesan, lalu saya yang semangat menawarkan itu minuman-minuman. Mereka saya tanya mau minum apa? Es teh Romo. Wah, jauh-jauh es teh. Ini ada es buah, ada es teler gitu. Saya tawarkan, mereka nggak mau, nggak tahu itu minuman apa. Saya paksa, pokoknya pesen ini gitu. Nah setelah dibuatkan, mereka cicip, apa reaksinya? Enggak enak katanya, enggak doyan. Akhirnya kembali ke es teh itu lagi, yang es buahnya itu dibungkus. Lalu ada satu peristiwa yang menarik lagi, setelah selesai saya tidak begitu memperhatikan, yang setahu saya mereka masuk, duduk, makan. Lalu keluar saya bayar. Saya kaget, saya perhatikan mereka itu tidak pakai sandal semua. Lalu saya tanya, Dek kok enggak pakai sandal? Sandalnya di luar Romo. Jadi dilepas di luar sebelum masuk. Kok iso gitu? Mereka mengatakan, loh kata Romo kalau masuk rumah orang sandal harus dilepas. Ya benar juga itu. Jadi sandalnya dilepas. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dari pengalaman yang sederhana ini saya hanya mau mengatakan begini. Tidak dapat disangkal bahwa
Jiwa seorang anak adalah tanah yang subur untuk ditanami benih ajaran yang baik. Mereka itu begitu subur dan gampang sekali menerima, tumbuh. Meskipun tidak sempurna, tetapi pelan-pelan tumbuh. Dan sebenarnya pertumbuhan itu tidak berhenti ketika mereka anak-anak. Bahkan sampai dewasa pun kita itu sebenarnya diajak untuk mengolah itu. Karena selama kita hidup kita belum akan mencapai kesempurnaan. Maka pelan-pelan sebenarnya kita diajak untuk menjadi pribadi yang subur itu. Tetapi dari sini, dari pengalaman anak kecil yang sedemikian itu, kita bisa sadar bahwa sebenarnya dari awal Allah itu menciptakan kita betul-betul sebagai lahan yang subur. Enggak ada lahan yang enggak subur. Semuanya diciptakan baik adanya. Maka Allah juga menciptakan kita dari awal itu subur semuanya. Yang membuat kita tidak subur adalah kelemahan, kelalaian, dan dosa-dosa kita. Lalu yang kedua, hari ini kita semua disadarkan bahwa Allah itu ketika menabur kebaikan, itu enggak pilih-pilih. Tadi kita mendengarkan, bukan hanya di ladang yang subur, bukan hanya di tanah yang subur, yang berbatu, yang bersemak duri, itu kan menjadi gambaran konkret kita, bukan hanya soal tanaman sebenarnya. Bukan hanya soal kita menanam sesuatu, tetapi ini berkaitan dengan hidup kita. Mau menggambarkan bahwa itulah hati Allah yang baik, hati Allah yang penuh kasih, yang memberikan kepada siapapun tanpa pilih-pilih. Dan kita juga tidak boleh semua mengatakan aku loh yang paling baik. Dia tidak baik. Allah tidak membeda-bedakan. Tetapi kita juga diajak untuk menyadari bahwa yang ditaburkan oleh Allah sendiri adalah karakter hidup Kristus. Karakter hidup Kristus atau hidup Yesus sendiri pasti baik kualitasnya. Bisa tumbuh dimanapun, dalam situasi apapun. Tetapi permenungannya adalah subur atau tidak. Kualitas hati Allah dan kualitas hidup Yesus itu sangat baik karena kualitas mereka, hakikat mereka adalah kasih. Kasih itu selalu luar biasa, selalu membawa keselamatan. Tetapi seringkali justru hati kita yang tidak siap, hati kita yang kering, hati kita yang kerdil. Maka kalau kita memperhatikan apa yang diwartakan sabda Tuhan dan diajarkan Yesus hari ini, sebenarnya satu-satunya rencana Allah adalah keselamatan dan mengajak kita untuk semakin serupa dengan karakter Yesus, semakin serupa dengan hidup Yesus. Maka kita boleh menyadari sekarang ini di posisi yang bagaimana. Kalau sekarang saya menjadi pribadi yang subur, tanah yang subur, bersyukurlah. Tetapi kalau kita sekarang ini sadar bahwa saya adalah tanah yang gersang, yang kerdil, mari kita berusaha untuk mengolahnya. Bagaimana mengolahnya? Itu kan yang menjadi permenungan kita. Mari selalu berjuang untuk memilih berbuat baik dan benar. Itu satu-satunya cara. Berjuang untuk memilih berbuat baik dan benar. Setiap saat, setiap hari, dalam situasi konkret. Mari kita bertanya, misalnya ada sesuatu yang terjadi di hadapan kita. Kita harus memutuskan. Berpikirlah dan renungkanlah kira-kira dalam situasi seperti ini Yesus buat apa ya? Ketika kita sampai kepada permenungan itu, pasti pilihan kita itu baik. Pasti pilihan kita itu bijaksana. Pasti pilihan itu kita itu membawa keselamatan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk juga orang-orang di sekitar kita. Maka mari kita terus mengolah hati kita, hidup kita, supaya benih kebaikan yang ditaburkan Allah, yaitu karakter Kristus sendiri, tumbuh subur dan akhirnya berbuah melimpah untuk kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus,
putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa menghendaki kita mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendak-Nya demi keselamatan kita. Marilah berdoa kepadanya agar hidup kita menjadi perwujudan sabdanya bagi keselamatan dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga umat beriman terbuka akan sabdamu yang juga hadir melalui tanda-tanda zaman ini. Dan semoga gereja mewartakan sabda Allah dengan bahasa yang dimengerti orang zaman ini. Kami mohon. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi para penguasa bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para penguasa bangsa-bangsa berani mengatakan kebenaran dengan jujur, dengan kata-kata yang menimbulkan kepercayaan, dan semoga kami semua pun jujur dalam pergaulan satu sama lain. Kami mohon. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi kaum petani yang menanam dan menabur, ya Bapa, semoga para petani Kau anugerahi cuaca yang baik dan tuaian yang berlimpah, dan berterima kasih atas jerih payah mereka. Kami mohon. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi kita semua, ya Bapa, tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabdamu tinggal dalam hati kami. Semoga hati kami terbuka akan sabdamu dan menghayatinya dengan setia serta tulus. Kami mohon. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Tuhan Allah kami, bersabdalah kepada kami dan tinggallah selalu di dalam diri kami. Semoga sabdamu membawa buah berlimpah dalam diri kami, berupa hidup Kristiani sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita persembahkan hidup kita bersama kurban Yesus di altar. Datang menghadap padamu.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, indahkanlah persembahan dan doa gerejamu. Berkenanlah menerima persembahan ini untuk menumbuhkan kekudusan umat beriman demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Kau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya, pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, menyelamatkan dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kelahormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan sejati, kami bersyukur karena Engkau telah menaburkan sabda-Mu dalam hati kami dan memberi kami rezeki kehidupan. Semoga kami semakin setia melaksanakan sabda-sabda-Mu itu, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang melimpah, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun kelak bagi kehidupan abadi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Pengumuman Gereja 16 Juli 2023. 1. Pelayanan Sekretariat. Pelayanan di Kantor Sekretariat Paroki Hati Kudus Palembang dengan waktu pelayanan sebagai berikut. Hari Senin sampai hari Sabtu, pukul 9 sampai pukul 12. Hari Minggu, pukul 10 sampai pukul 12. Hari libur pada hari libur nasional. Untuk informasi, silahkan menghubungi Sekretariat Paroki Hati Kudus. 2. Agenda kursus persiapan perkawinan Dekanat 1 Palembang. Akan diadakan kursus persiapan perkawinan pada 24 sampai 27 Agustus di Paroki Santa Maria. Syarat kuperper sebagai berikut. Fotokopi surat permandian, surat pengantar dari pastor paroki, foto 3x4 sebanyak 3 lembar, biaya per orang sejumlah Rp250.000. Pendaftaran langsung ke Saudara Adit, Sekretariat Paroki Katedral Santa Maria Palembang. 3. Kolekte Minggu 9 Juli 2023. Rp20.064.000. Dana operasional Rp11.078.000. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudari, kita syukuri kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih untuk semua petugas liturgi gereja pada sore hari ini yang melayani dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Jikalau
Gua